Shalom Bapak Ibu, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu nama Tuhan menurut Alkitab. Nama Tuhan menurut Alkitab. Di season sebelumnya kita sudah membahas nama Tuhan dengan panggilan Elohim dan juga Yahweh, semua berasal dari bahasa Ibrani Alkitab Perjanjian Lama, ya. Karena memang nama Tuhan itu kita mempelajarinya lebih dahulu mengutamakan dari bahasa aslinya yaitu Ibrani. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu Tuhan ikuti terus channel ini, yaitu dengan nama yang ketiga yang kita bahas yaitu Adonai. Ya, Adonai, luar biasa ya, Adonai. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian Tuhan. Jadi salah satu nama Tuhan yang dikenal dalam Perjanjian Lama juga dipahami oleh komunitas Kristen, yaitu dengan sebutan Adonai. Ini Adonai. Nah, istilah Adonai adalah kata bahasa Ibrani berarti Tuanku. Tuanku atau Tuhanku. Istilah Adonai itu berasal dari kata benda Adon. Adon artinya Tuan. Nah, kata ini sering dipakai oleh orang-orang dalam Perjanjian Lama untuk menyatakan sebuah penghormatan terhadap seseorang yang dipandang mulia dan memiliki otoritas, kekuasaan, kehormatan, dan juga citra kepemimpinan yang agung, serta harta kekayaan yang melimpah. Nah, karena itu kata Adon atau Adonai dipakai oleh Sarah untuk menyebut, ya, yaitu istri dari Abraham, menyebut Abraham sebagai tuannya. Silakan nanti dibaca ini dalam Kejadian 15 ayat 12. Demikian juga Rahel ya menganggap ayahnya Laban sebagai tuannya. Kisah ini ada di Kejadian 31-35. Ada juga Yusuf ya menyatakan dirinya sebagai tuan atas seluruh istana Firaun dan harta Mesir, ya, di Kejadian 45 ayat 8. Dan juga ada di 1 Samuel 1:15 di mana Hana memanggil Imam Eli sebagai tuannya. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, selanjutnya di dalam kata Adonai, ya, di dalam Alkitab kata Adonai juga digunakan oleh orang Israel dalam situasi penghormatan dan pengagungan tertentu untuk nama Tuhan, ya, yaitu sebagai nama lain dari Yahweh, ya, Yosua 3:15 dan juga pasal 10:24, ya. Apabila orang Israel menyebut nama Adonai, maka figur yang mereka masukkan dan percayai melalui nama itu tidak lain adalah siapa? Yahweh Elohim. Ya, nama yang panggilan kepada nama Yahweh Elohim, Sang Pencipta alam semesta. Nah, karena itu umat Israel mengenal Adonai sebagai Tuhan yang memiliki otoritas dan kekuasaan yang sempurna atas alam semesta. Nah, silakan dibaca di Yosua 3 ayat 13 dan juga ada di Mazmur, ya, 97 ayat 5 dan juga ada di Mika 4:13. Nah, ini dikatakan sebagai Tuhan di atas segala Tuhan atau sebagai Tuhan di atas segala dewa. Jadi, berarti banyak Tuhan-Tuhan yang lain atau dewa-dewa yang lain yang dianggap juga Tuhan oleh manusia. Ya, di atas semuanya itu. Ya. Silakan dibaca di Ulangan 10:17, di Mazmur 136 ayat yang ketiga, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perhatikan istilah Adonai dalam bahasa Yunani atau disebut dengan Septuaginta, ini diterjemahkan dengan kata krios, ya, krios. Sedangkan dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu lain dengan kata Tuhan, ya, Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata istilah Lord. Nah, kata Adonai atau krios dipakai dalam Perjanjian Baru pada umumnya menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Yesus Kristus. Menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja
atau Tuhan di atas segala Tuhan. Silakan baca di Wahyu 19 ayat 16 ya. Dengan demikian, secara teologis dapat disimpulkan bahwa Adonai artinya Tuhan, sang penguasa yang memiliki otoritas yang tertinggi dan sempurna atas alam semesta. Dan Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Wow, luar biasa. Jadi makna teologis dari Adonai itu hebatnya, luar biasa. Jadi berdasarkan kajian Alkitabiah tentang nama Tuhan di atas, ya yang kita sebutkan tadi, yang sudah dijelaskan tadi, saya kasih Tuhan, ya, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan pada kelompok atau komunitas Kristen tertentu yang menggunakan istilah Yahweh dan Elohim sebagai nama Tuhan, dan istilah Yosua HaMasyiah sebagai nama Tuhan untuk Yesus Kristus dalam ibadah atau dalam doa, dalam pujian penyembahan kepada Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara kasih, pada masa kini orang Kristen yang berasal dari bangsa Yahudi berbahasa Ibrani selalu menggunakan istilah-istilah, ya, yaitu nama Yahweh, Elohim, Adonai, ya, nama Tuhan apabila mereka memanggil, memuji dan menyembah Tuhan, ya, menggunakan juga nama itu, ya, yaitu menyembah Tuhan Sang Pencipta dan juga menggunakan nama Yesus Kristus bagi orang Kristen sekarang atau Sang Juru Selamat. Mengapa? Karena istilah Yahweh Elohim ya juga digunakan oleh nenek moyang bangsa Israel, yaitu sebagai nama Tuhan Sang Pencipta apabila mereka melayani dan memanggil nama Tuhan ya dalam konteks perjanjian lama. Luar biasa. Jadi kita sudah belajar panggilan atau sebutan nama Tuhan yaitu Elohim, Yahweh, Adonai. Biarlah dengan memahami ketiga nama ini membuat kita semakin takut akan Tuhan, semakin kagum kepada Tuhan, semakin menghormati, memuliakan Dia. Jadi itulah ya tiga nama Tuhan. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Ikuti terus ya channel RPKM Kata Ros Ministry. Sekali lagi, jika konten ini, pengajaran ini memberkati saudara, jangan lupa di like, di respon, ya, ataupun dibagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Akhirnya segala kemuliaan, pujian, pengagungan, penghormatan tertinggi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama yang kita sebut nama Elohim, Yahweh, Adonai. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.